Dan sebelumnya, pemirsa, lebih dari 1.000 pelajar sepanjang pekan ini diduga mengalami keracunan menu makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah pihak menyerukan agar insiden keracunan ini diinvestigasi secara serius dan program MBG dievaluasi total. Lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat pekan ini diduga mengalami keracunan menu makanan bergizi gratis atau MBG. Para siswa yang mengalami keracunan ini terbagi dalam 3 klaster dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Klaster pertama terjadi pada Senin lalu akibat makanan yang diproduksi SPPG di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Cipongkor dengan korban keracunan mencapai 474 siswa. Klaster kedua terjadi Rabu 24 September diakibatkan konsumsi makanan yang diproduksi SPPG Kampung Pasir Saji, Desa Negasari, Cipongkor dengan korban keracunan mencapai 500 siswa. Klaster ketiga akibat keracunan makanan produksi SPPG di Desa Mekar Mukti, Cihamplas dengan korban lebih dari 50 siswa SMKN 1 Cihamplas. Berdasarkan pantauan Sekda Jawa Barat bersama Pemkab Bandung Barat, para siswa yang menjadi korban keracunan umumnya mengeluh pusing, lemas, dan sesak nafas. Tentu yang pertama yang kami lakukan adalah memastikan semua anak tertangani dengan baik. Itu yang pertama, memastikan semua anak tertangani dengan baik. Karena itu kami kerahkan petugas kesehatan, bukan hanya Bandung Barat. Bandung Barat tadi kesempatan pertama langsung Pak Sekda dengan semua puskesmas yang ada di Bandung Barat dikerahkan ke sini, ya berbagi di 2 lokasi, 3 lokasi dengan Cikalem. Menyusul terjadi insiden keracunan MBG di sejumlah daerah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta aparat penegak hukum untuk terjun menginvestigasi kasus keracunan MBG ini. Dasko juga mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyikapi kasus keracunan MBG dengan serius, sehingga pelaksanaan program tersebut dapat kembali optimal. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, sejak Januari hingga 22 September 2025, sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Nah, tentunya kita meminta kepada MBG untuk menyikapi hal ini dengan serius, dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal yang mungkin ya sengaja gitu kan gitu. Nah, untuk itu kita kasih kesempatan kepada MBG untuk mengadakan evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik. Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, turut prihatin dengan tingginya angka keracunan MBG pada siswa. Karena berbagai insiden kekacauan ini, IDAI mendesak pemerintah segera mengevaluasi total program MBG. Tadi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap jatuhnya korban-korban keracunan makanan ini, ya. Oleh karena itu kami menghimbau dengan sangat, ya, pihak-pihak yang berwenang atau penyelenggara MBG ini supaya mengevaluasi menyeluruh dari berbagai tingkatannya, supaya sudah cukup, enough is enough. Cukup, berhenti sampai sini keracunannya. Kalau program MBG-nya mau dilanjutkan silakan, tapi jangan ada jatuh korban keracunan lagi, gitu ya. Karena pada dasarnya MBG ini kan sebetulnya program yang mulia untuk meningkatkan nutrisi pada anak-anak sekolah. Tapi yang kami pesankan betul-betul adalah sudah cukup, jangan jatuh lagi keracunan. Nah, itu aja mungkin pesannya. Bagaimana caranya, silakan dievaluasi dan diperbaiki mana-mana yang perlu diperbaiki. Terkait banyaknya insiden keracunan MBG di sejumlah daerah ini, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Kamis lalu meminta kepala daerah membentuk satuan tugas guna mengawasi jalannya program MBG.
Menurut Dadan, Satgas itu nantinya akan bertugas melakukan koordinasi, monitoring, hingga pengawasan langsung di lapangan, termasuk memastikan pembangunan sentra penyedia bahan gizi SPPG berjalan sesuai prosedur, khususnya di wilayah terpencil. Karena kan seluruhnya ada di daerah ya, processing makanan dan juga kesehatan pekerjanya itu tugas pokok fungsinya Dinas Kesehatan. Kemudian bahan baku yang kami gunakan kan harus diinspeksi, dicek oleh Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian. Kemudian keselamatan kerja, bangunan dan lain-lain untuk mencegah kebakaran akan mendamkan dan lain sebagainya. Tapi itulah contohnya. Saya kira nanti pemerintah daerah akan membentuk tim itu untuk mengawasi kami. Sementara itu menyusul temuan banyaknya mitra SPPG yang belum memiliki sertifikasi layak higien atau SLHS. Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya menjelaskan pihaknya sudah mengingatkan seluruh mitra MBG untuk mengurus SLHS. Menurut Sony, SLHS yang menjadi bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. Banyaknya mitra MBG yang belum mengantongi SLHS masih menurut Sony dikarenakan saat ini masih berproses. Pada tahun 2025 ini, BGN memiliki target untuk mengoperasionalkan 32.000 SPPG atau dapur MBG. Dan kami sudah tekankan untuk hal ini, kembali penegakan. Maka kemudian dari Dinas Kesehatan akan datang ke SPPG melihat apakah IPAL-nya ada atau tidak, bagaimana sirkulasi udara dan lain-lain, yang termasuk salah satunya adalah relawan atau penjamah makanan, istilahnya penjamah makanan, sudah diberikan pelatihan atau diberikan teknis atau belum. Nah, inilah yang barangkali yang berprogres. Mengapa belum semuanya memiliki SLHS? Karena pelatihan dilakukan sambil berjalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.